Nah, oke teman-teman, kali ini saya mau melakukan perawatan jamur tiram saya ya. Jadi langsung aja. Awalnya saya mau membuka bagian penutup dindingnya dulu, di bagian belakang saya itu yang tertutup rapat supaya ada cahaya masuk supaya nggak gelap. Nah, jadi saya mau langsung saja saya mau melakukan pembukaan ini ya. Pembukaan tutup ini dulu. Nah, saya mau kasih tahu buat teman-teman yang masih petani jamur pemula. Jadi awal mulanya itu kan ada cincinnya ya, ada cincinnya di bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman buka terlebih dahulu. Teman-teman buka dulu cincinnya seperti ini. Jadi nanti jamurnya itu akan tampak seperti ini. Nah, kayak gini. Ini masih ada cincinnya karena pembukaannya baru kemarin saya melakukan pembukaan. Jadi untuk sebelah bagian yang sini ini sudah saya lakukan pembukaan. Nah, sini ini udah nggak ada tutup cincinnya, jadi ini langsung jamur. Kemudian kalau ngasih contoh di mana ya, saya kasih contoh dulu bagian sini. Nah ini terang. Nah, awalnya seperti ini ya kan, awalnya ada korannya seperti ini. Nah, apabila miseliumnya udah full seperti ini, teman-teman bisa langsung melakukan pembukaan. Nah, ini kayaknya udah mau tumbuh jamur. Nah, buka seperti ini, gelap. Nah, kalau emang udah putih full ya, buka contohnya yang sini aja, buka seperti ini. Nah, lalu teman-teman lakukan pelepasan cincin seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini biarkan aja, nanti jamurnya akan tumbuh seperti di bawah ini. Nah, jadi nanti jamurnya akan tampak kayak gini di bagian cincinnya. Nanti panennya bisa dipotong maupun dicabut. Biasanya kalau punya saya itu kalau dicabut itu biasanya kena backlognya, jadi sayangnya aku potong aja, potong segini. Nah, terus kemudian setelah seperti ini, nah setelah mau panen kedua, nah kalau udah dilakukan seperti ini, nah ini kan contohnya yang sudah dipanen kayak gini, gelap. Nah, kayak gini, ini sudah saya panen, jadi ini udah nggak ada jamurnya. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini udah nggak ada jamurnya. Lalu setelah itu sang 2 hari atau 3 hari, pokoknya teman-teman segera lakukan pembukaan aja. Tapi apabila itu backlog teman-teman bagus, nggak ada hama ya, jadi nanti akan keluar pinhead panen yang kedua seperti ini. Nah, ini contohnya udah saya buka, dan ini pinheadnya ini juga. Jadi kalau udah saya lipat seperti ini, itu tandanya udah panen yang kedua. Nah, kemarin ada yang bilang di video saya kan, cara panen jamur saya kan saya potong di bagian bonggolnya. Nah, ini contohnya, ini sisa bonggolnya, tapi ini akan mengeras ya, dan alhamdulillah nggak ada ya, mudah-mudahan jangan sampai ada hama ya, kayak gitu. Jadi kayak gini, ini sisa bonggolnya juga ini kenapa saya melakukan pemotongan seperti ini. Nah, biasanya kalau dilakukan pemotongan kayak gini kan backlognya ini nggak ikut kecabut, jadi ini akan cepat mengeras. Dan meskipun ada hama itu nggak bakalan memakan kayak gini, karena permukaan backlognya ini tetap putih dan nggak luka. Nah, apabila dicabut nanti backlognya akan rusak, katakanlah apa ya, luka atau catu ya, jadi seperti ini. Nah, contohnya kayak gini, ini adalah calon jamur yaitu pinhead. Nah, ini juga sudah saya panen. Jadi ini contoh panen yang kedua. Jadi
ada lagi. Nah seperti ini. Nah hijau itu bukan terdapat dari ini juga ya, ini juga bisa mempengaruhi, bisa hijau. Ini adalah sisa pembibitan, tapi alhamdulillah ini nggak sampai ada yang hijau. Jadi jangan pernah ya, jangan sampai ya. Ini juga ada kayak bekas bibitnya, tapi ini udah mengeras jadi nggak masalah. Nah ini pinhead, ini juga yang tumbuh jamur. Contohnya ini juga pinheadnya sangat banyak sekali. Dan saya mau kasih contoh yang di bagian sini juga. Nah ini juga banyak pinhead yang bermunculan kayak gini. Nah ini juga saya kasih contoh, saya kasih tahu buat teman-teman yang di sebelah sini. Nah ini sangat banyak sekali, tapi ini kamera agak gelap ya, jadi agak susah kasih contohnya yang kayak gimana. Nah contohnya pokoknya harus dilakukan pembukaan apabila backlog teman-teman itu bagus dan pokoknya nggak ada cacat kayak gitu ya. Jadi segera lakukan seperti ini juga, ini pinhead, ini calon jamur juga, ini terus kemudian ini masih kecil, terus ini juga. Nah teman-teman, saya bukan bermaksud pamer ya, tapi alhamdulillah jamur saya ya seperti ini penampakannya. Ini sangat besar ya, jangan sampai ya nggak ada hama, tapi yang sini aja yang nggak ada hama, tapi di kumbung saya yang lain itu sekarang ini terserang hama. Hamanya yang berterbangan itu, tapi saya sudah melakukan pengeleman. Itu kemarin salahnya itu di bagian penaruhan backlog itu nggak saya kasih plastik, nggak saya kasih penghalang, maksudnya ya, batasan. Nah kalau di sini kan ini juga saya campur adukan ya, ini yang masih baru naruh, teman-teman bisa lihat. Nah itu di bagian sini, ini backlog yang sudah lama, sudah mau akhir, ini sudah mau akhir ya. Tapi di sini saya kasih pembatas, yaitu plastik. Nah supaya apa? Kalau misalkan ada hama di bagian backlog sana yang mau berterbangan ke media backlog yang baru di tempat yang sini, itu dia akan berhenti karena ada plastiknya. Jadi usahakan teman-teman kalau tempat teman-teman itu minim, nggak terlalu luas tempatnya, jadi usahakan kasih pembatas kalau teman-teman itu mau melakukan pengisian media backlog di satu kumbung yang sama. Jadi nah ini punya saya sebenarnya. Nah ini penaruhan backlog yang lama, ini agak lama, ini udah panen ketiga kalinya. Kemudian yang sini karena saya itu ngebuat backlognya itu nggak sebanyak-banyaknya kayak gitu ya. Jadi saya membuat backlog itu cuman 200, 300 sampai 400 backlog setiap harinya. Jadi panennya itu juga bergiliran, jadi nggak bisa barengan. Jadi satu deretan ini satu kali steam, terus kemudian yang deretan sini yang steam hari kedua, terus di deretan ini steam hari yang ketiga. Nah jadi yang situ udah berbuah 3 kali, ini 2 kali, ini 1 kali, kayak gitu ya. Ya contohnya seperti ini tadi, yang di sana sudah berbuah 3 kali, kemudian yang sini sudah 2 kali, yang di sini masih 1 kali. Nah untuk yang berbuah 1 kali saya sudah kasih contoh ya, untuk pelepasan cincinnya tadi seperti apa, terus kemudian saya biarkan aja seperti ini, terus cara pemanenannya dipotong seperti di video saya yang kemarin.
Jadi ini saya biarkan seperti ini aja, saya biarkan seperti ini. Nih buahnya juga seperti ini, plastiknya ini masih seperti ini. Nah setelah panen kedua, panen banyak yang kedua, itu nanti saya lipat ke belakang untuk plastiknya ini. Jadi ini nanti saya lipat ke belakang kayak yang tadi ya. Terus nanti teman-teman lakukan perawatannya, semprot aja, lakukan aja penyemprotan air seperti biasa. Tapi apabila masih panen yang pertama seperti ini, di sini kan jamurnya kalau seperti ini kan udah agak basah-basah ya, jadi nggak usah dilakukan penyemprotan dulu. Nah di sini saya melakukan penyemprotannya cukup di yang bagian sudah panen 3 kali sama yang 2 kali aja, yang 2 kali panen. Nah ini teman-teman penasaran, di sini ini ada jamur yang besar-besar. Nah ini kemarin aku nyobain membuat jamur tiram coklat. Nah seperti ini. Jadi ini percobaan ya, satu deretan ini saya membuat tiram coklat. Nah seperti ini buahnya, seperti ini daun jamurnya, seperti ini. Nah ini emang ya, ini saya mau panen, coba mau panen. Ini ya, panennya dicabut aja kayak gini. Nah ini biasanya kalau jamur coklat ini harganya agak sedikit lumayan mahal, karena di bobot jamur tiram coklat ini bobotnya itu sedikit ringan dibandingkan jamur tiram putih. Jadi kenapa jamur tiram coklat itu harganya mahal, karena dia terkendala di bobot, di beratnya. Karena misalkan nih 1 kilo itu isinya banyak sekali dibandingkan sama yang putih itu lebih berbobot. Oke, cukup sekian teman-teman informasi seputar jamur tiram dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.